Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita di channel Bintang Tani. Oke sahabat tani, pada kesempatan sore hari ini kita datang di kebun cabai teman kita. Di sini ada juga kendala kepada kebun tanaman cabai sahabat kita. Daunnya macam keriting, tapi itu bukan keriting, terserang hama ya. Itu adalah hama kutu daun. Maka kita datang ke kebun sahabat kita. Nanti kita kupas ulas sampai habis bagaimana cara pengendaliannya. Dan ada satu cara ada juga cabenya terkena, kalau saya membilangkan itu terkena gelang-gelang, mati antara permukaan mulsa dengan tanah. Simak terus video ini. Nah sahabat tani, inilah salah satu cabai yang terkena kutu ya, kutu daun. Ini bukan trip, tapi ini adalah kutu daun ya, bukan trip, ini kutu daun. Kutu daun ini proses makannya di pucuk-pucuk daun, dia bisa kuning, menjadi kuning. Maka nanti apabila tumbuh daun bunga, dia akan gugur. Nah ini dia seperti ini. Nah salah satu lagi yang saya katakan tadi, gelang-gelang. Nah ini mati di permukaan tanah dengan mulsa. Ini apa penyebabnya? Ini bukan penyakit, bukan jamur, namun ini kelalaian kita sendiri. Permukaan tanah dengan mulsa ini kan panas. Ini tanah terlalu kering, habis tanam jarang disiram mungkin kan, jadi panas, makanya daunnya batangnya kering. Nanti akan saya beritahu tip-tipnya supaya tidak terkena gelang-gelang. Nah kita bahas salah satu mengenai kutu daun tadi ya. Kutu daun ini sifatnya dia mempunyai dinding sel yang sangat tebal. Jadi apabila kita semprot biasa menggunakan dosis yang tidak tahu dengan aturannya, maka dia tidak bisa dibasmi. Mati hanya sekedar, tapi yang lain kadang tidak mati, dia tidak tepat sasaran. Nah kalau untuk saya mengatasi ini, hal yang pertama kita lakukan semprot dengan kurakron dicampur dengan penembus atau perata dan perekat. Itu salah satunya. Apabila nanti kita semprot dengan kurakron, kutunya tidak mati, hamanya tidak mati, kita tambah dengan Pegasus ya, kita tambah dengan Pegasus. Dosis takarannya untuk 1 cap, kurakron 1 tutupnya, dan Pegasus 1 tutupnya, dicampur dengan perekat. Itulah salah satunya. Dan cara penyemprotannya, biasanya kalau nyemprot para petani itu hanya daunnya saja, atasnya. Ini cara pembasmiannya, atas disemprot, dia bawah daun harus kena, bawah daun harus disemprot juga. Jadi hama ini tidak di pucuk-pucuk saja, hama itu sembunyi di belakang-belakang daun. Nah, kalau kita amati ini, nampak enggak ya? Nampak itu ada jalan putih-putih kutu ya, kutu daun, tungau kutu daun, ini dia. Jadi salah satu untuk proses pembasmiannya ada yang saya katakan tadi ya, kurakron dulu. Kalau kurakron nanti tidak mempan, baru dicampur dengan Pegasus, dicampur dengan perekat, perata penembus itu. Karena apa? Penembus ini adalah menembus sel-sel dinding tungau yang tebal, maka harus campuri dengan penembus atau perata. Nah satu hal lagi yang akan kita kutas satu trik yang saya katakan tadi, satu trik supaya tidak terkena gelang-gelang. Ada satu cara, ini cara saya yang kita pakai sendiri dengan menggunakan daun kelapa. Nah, daun kelapa seperti ini. Jadi setiap habis tanam kita masukkan seperti ini. Nah gini dia. Jadi daun kelapa ini apabila terkena panas, dia akan menggulung sendiri, mengunci. Nah, jadi aman, tidak terkena
gelang-gelang. Nah, seperti ini. Itu cara saya selama saya menanam cabai. Untuk sahabat tani, apabila cara saya ini bermanfaat boleh dipakai, dan apabila cara saya ini tidak bermanfaat bagi sobat tani, abaikan saja. Mungkin ada cara-cara lain, ada juga dengan pipet, ada juga dengan batang pisang, banyak cara-cara yang lainnya. Ada ini salah satu, ini teman saya Pak Rahmat, salah satu petani cabai juga. Ini ada salah satu pakai pipet, cuma tidak semua dipakaikan pipet dengan beliau. Ini tidak, cuman ini tumbuh karena mungkin batangnya sudah besar. Sudah besar, dia seperti ini udah membuka dia. Membuka. Udah besar. Ya, itulah salah satu cara untuk mengatasi gelang-gelang. Dan untuk cara pembasmian kutu daun tadi, ya, tungau yang sudah kayak katakan, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi bagaimana cara pengaturannya apabila sahabat tani lupa dengan apa yang saya katakan tadi. Ini cabai sahabat saya ya, lokasi tetap di Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Oke sahabat tani, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya. Kalau ada yang bagus dari penyampaian saya tadi, pakai, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi sahabat-sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.